Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab terkait dengan pertanyaan yang ada di videoku sebelumnya ya teman-teman ya. Video yang ini nih, gaji dan tunjangan CPNS tahun 2022 terbaru. Ternyata banyak sekali yang merespon terkait video ini. Ada beberapa pertanyaan, baik itu soal gaji, soal SK, soal SPMT dan lain-lain. Dan akan aku jawab di video kali ini teman-teman. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaji untuk formasi ijazah D3 fungsional berapaan bang? Nah, ini sudah aku jawab ya teman-teman ya. Di video ini sudah aku jawab. Jadi usahakan teman-teman sebelum bertanya itu untuk menonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan sudah aku bahas, teman-teman bertanya lagi, itu aku harus mengulang untuk menjawab lagi seperti itu. Jadi ini sudah aku bahas di video ya teman-teman ya, terkait dengan gaji D3. Langsung saja lanjut. Terima kasih atas informasinya bang, semoga selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Bang, kalau sebelumnya pengalaman abang awal masuk dulu seragamnya gimana bang? Apakah disediakan atau gimana? Ini menggunakan bahasa daerahku ya teman-teman ya, cuman aku translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi terkait dengan seragam ini, seragam apa namanya, seragam CPNS ya, atau misalkan seragam awal teman-teman nanti akan bekerja. Kalau misalkan pengalamanku dulu, aku karena sebelumnya sudah honor dulu ya teman-teman ya, honor di salah satu instansi di daerahku sini, jadi sudah menggunakan baju dinas ya teman-teman. Jadi pas begitu masuk ke dalam tempat pekerja yang baru, aku sudah menggunakan bajuku yang lama teman-teman. Jadi tidak dibuatkan yang baru. Jadi tergantung kepada instansinya masing-masing lagi. Kalau misalkan teman-teman datang menggunakan baju putih, baju celana hitam, atau menggunakan baju kemeja, mungkin dibuatkan yang baru ya. Mungkin aku dulu salah juga ya teman-teman ya, datang itu sudah langsung menggunakan baju dinas seperti itu. Jadi tidak dibuatkan sampai hari ini. Sudah 1 tahun lebih aku CPNS ini tidak dibuatkan yang baru sama sekali, jadi masih menggunakan yang lama seperti itu. Baiklah, langsung ke pertanyaan selanjutnya bang. Untuk CPNS apakah dapat tunjangan makan dan tunjangan beras? Saya sempat baca katanya dapat atau gimana, mohon penjelasannya. Nah, ini dapat ya teman-teman ya. Sebetulnya ini masuk dalam kategori kita tuh CPNS sebetulnya dapat 6 tunjangan kalau tidak salah saya. Salah satunya itu beras dan makan ya. Selanjutnya, Kak, untuk golongan 3B berapa bang? Soalnya saya jabatan profesi, katanya langsung 3B. Nah, terkait dengan profesi ini begini ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman profesi ini kalau misalkan salah, silahkan untuk dikoreksi ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman profesi, akan tetapi formasi teman-teman itu melalui kualifikasi pendidikan S1. Kalau statusnya masih CPNS, itu teman-teman akan masuk kepada golongan 3A teman-teman. Jadi tidak langsung ke 3B. Karena kalau misalkan CPNS itu kita harus melalui masa orientasi dulu teman-teman. Ada latsar namanya, latihan dasar. Itu harus kita lalui selama 3-4 bulan atau bahkan bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau misalkan statusnya masih CPNS dan teman-teman masih mengikuti latsar, maka untuk jabatan teman-teman tetap di golongan 3A meskipun teman-teman sudah profesi seperti itu. Ini biasanya untuk guru ya kalau tidak salah ya, karena aku juga punya teman itu yang sudah profesi ya, PPG kalau tidak salah, itu ya CPNS ya masih tetap 3A. Kalau misalkan sudah pelantikan nanti sudah penuh 100%, baru dilantik menjadi 3B seperti itu, baru golongannya naik menjadi 3B. Seperti itu. Nah, untuk gajinya, kalau untuk 3B itu Rp2.150.400 ya teman-teman ya. Itu 80%-nya. Lanjut teman-teman. Untuk golongan 2C masuk kelas jabatan level berapa ya bang? Nah, untuk 2C ini kelas jabatan itu untuk TPP ya. Jadi untuk TPP 2C itu kalau tidak salah aku punya teman itu masuk di kelas 7. Kalau tidak salah ya teman-teman ya, kelas 7 atau kelas 6 gitu. Karena golongan 3A itu kalau tidak salah kelas 6. Aku itu kan golongan 3A masuk kelas 7 ya. Nah, kalau misalkan 2C itu masuk ke kelas 6. Nah, kalau misalkan TPP di tempat aku itu kelas 6 mendapatkan 1.100.000 teman-teman. Sini pertanyaan lagi bang, kalau udah punya suami atau istri tapi nggak bahagia tetap dapat tunjangan nggak bang? Ini konyol teman-teman ya. Aku sampai bikin story di Instagram terkait dengan pertanyaan teman-teman ini. Ini lucu banget sih ya bang. Kalau jadi udah punya suami atau istri tapi nggak bahagia tetap dapat tunjangan. Ya silakan teman-teman artikan sendiri ya. Selanjutnya itu Kak, untuk potongan pajak nanti buat gaji pokok dan tunjangan atau gimana ya? Nah, kalau misalkan untuk CPNS itu gaji pokoknya
tetap dipotong pajak, akan tetapi dibiayai sama pemerintah teman-teman ya. Jadi kita terkait dengan pajak gaji pokok PNS ini sudah dibiayai atau dibayarkan oleh pemerintah. Jadi ya, pemerintah itu sebetulnya sudah memikirkan PNS-nya teman-teman sih ya. Cuman ya kurang gede aja terkait dengan gaji pokoknya. Kita doakan lah ya, semoga untuk gaji pokok PNS itu bisa naik lah seperti itu. Nah, untuk tunjangan, karena tunjangan ini sifatnya di luar dari gaji pokok, biasanya TPP, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai itu dikenakan potongan pajak teman-teman. Kalau gaji pokok tidak seperti itu. Nah, selanjutnya itu cara cek jumlah tunjangan sesuai instansi di mana Bang? Ini nggak ada sih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk ngeceknya ya silahkan untuk tanya teman-teman yang bekerja di instansi tersebut teman-teman, karena setiap daerah tuh beda-beda. Jadi silahkan untuk tanyakan saja ke teman-teman kita yang bekerja di instansi yang berbeda seperti itu ya. Lalu kemudian Kak, yang verifikasi berkas kita ini BKD dulu baru BKN lagi ya Kak? Atau kalau aman di instansi berarti sudah aman Kakak? Ini sebetulnya tidak nyambung juga ya teman-teman ya. Videonya bahas apa, lalu di sini pertanyaannya apa? Tapi tidak apa-apa, akan aku jawab. Terkait dengan verifikasi berkas itu dilakukan di BKD dulu teman-teman. Jadi BKD dulu nih yang memperjuangkan teman-teman sekalian ini, teman-teman peserta ini yang sudah diingatkan jangan sampai salah mengisi daerah, ternyata masih banyak yang salah. Ya namanya juga manusiawi ya teman-teman, tidak masalah. Jadi berkasnya diverifikasi di BKD dulu, nanti setelah beres di BKD dipastikan sudah tidak ada masalah lagi di BKD, barulah dari BKD akan mengirim ke BKN. Nah dari BKN nanti akan diverifikasi lagi. Setelah oke dari BKN, barulah dari instansi mengajukan pengusulan NIP. Seperti itu ya teman-teman tahapannya ya. Nice info, but Tukin bukan cuma untuk kementerian, lembaga non kementerian juga banyak. Nah ini terima kasih ya untuk jawabannya kepada Rizky Dwi Afriyadi, karena di video ini aku juga memberikan pertanyaan. Kalau misalkan ada yang bisa jawab, tolong untuk mengisi di kolom komentar. Alhamdulillah ini dari Rizky Dwi Afriyadi sudah menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata untuk Tukin itu tidak hanya berlaku kepada kementerian, akan tetapi juga lembaga non kementerian juga banyak, seperti BUMN ya mungkin ya, atau lembaga-lembaga yang ada di pusat lah seperti itu. Nah di sini apa kabar yang 500.000 TPP-nya? CPNS cuma gapok doang. Kirain jadi ASN tuh sejahtera semua, ternyata beda-beda ya, telat tahu lagi. Nah ini benar teman-teman. Jadi ini sepertinya di Swanto ini kita satu daerah ya. Kok sama gitu. Jadi memang untuk guru, untuk CPNS guru yang ada di daerahku itu per bulannya perkiraan TPP-nya sekitar 500 ribuan teman-teman. Lalu kemudian CPNS juga tidak mendapatkan TPP, nanti pas PNS itu baru mendapatkan TPP ya, begitulah ya. Jadi tergantung dengan daerahnya lagi masing-masing. Kalau misalkan daerahnya kaya atau anggarannya gede, jadi ya gede juga untuk ASN-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan gaji gede tuh kita kerjanya jadi makin semangat ya teman-teman ya. Berharap lagi. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah ini dari OneV. Kalau TPP di daerahku yang golongan 3A 3.500.000 rupiah Bang. Lebih besar dari gaji 3,5 juta TPP untuk yang di daerah kotanya. Tapi kalau di pulau-pulau kecilnya TPP-nya golongan 3A 5 juta lebih. Jadi total sama gaji CPNS sekitar 7 juta per bulan guys. Bayangin. Nah ini yang katanya ASN itu tidak sejahtera ini teman-teman, yang di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi itu kembali lagi dengan daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan daerahnya kaya, uangnya gede, uangnya banyak, ya udah. Di sini dituliskan bahwa 3A itu 3.500.000 ya teman-teman ya. Sedangkan aku itu hanya 1.300.000, jadi berbeda sekitar 2 jutaan lebih ya. Waduh. Kalau misalkan gaji segini ya bisa sejahtera sih PNS-nya. Dan untuk yang di luar atau di pulau-pulau kecil itu ditambahin lagi teman-teman. Untuk golongan 3A-nya tuh bisa menjadi 5 juta lebih. Tunjangan istri atau suami bukannya 10% Bang. Nah ini untuk tunjangan istri atau suami CPNS itu cuman 5% teman-teman. Itu sudah diatur ya, aku sudah jelaskan di videonya. Nah yang 10% itu adalah P3K. Jadi sudah aku bahas juga di video yang sebelumnya bahwa untuk tunjangan suami atau istri P3K itu mencapai 10% ya teman-teman. Selanjutnya, apakah kalau masih CPNS masih tetap dapat tukin atau TPP Bang?
Ini sebetulnya juga sudah aku jelaskan teman-teman ya di videoku yang ini. Lagi-lagi aku mengingatkan kepada teman-teman untuk menonton video ini, selesaikan dulu sampai selesai teman-teman, disimak sampai selesai baru bertanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah dijawab, kalau misalkan sudah ada jawaban di video tersebut, teman-teman usahakan tidak bertanya lagi ya. Tapi kalau misalkan sudah belum pasti, masih ragu ya tidak apa-apa, silahkan untuk bertanya saja, insya Allah akan aku jawab kok. Bang, kalau baru dilantik terus baru masuk kerja tapi masih dikatakan CPNS, apakah belum dikatakan ada golongan atau tunggu udah jadi PNS? Kah baru ada golongan gitulah bang? Tidak ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menerima SK dan sudah bertugas di tempat yang baru, teman-teman sudah mendapat status golongan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau misalkan S1, teman-teman langsung golongan 3A. Kalau misalkan teman kualifikasi pendidikan, ini ada lagi pertanyaan teman-teman. Kalau PNS Pemda di Sulawesi Selatan, tiap kabupaten atau kota berbeda TPP-nya. Bahkan ada yang belum ada TPP-nya seperti kota Parepare. Nah ini kalau misalkan untuk yang belum ada TPP untuk daerahnya, ya kita doakan semoga untuk secepatnya merealisasikan TPP lah teman-teman ya. Karena itu sudah diatur oleh Permendagri teman-teman untuk daerah, untuk seluruh daerah di kabupaten dan kota seluruh untuk Indonesia melaksanakan TPP teman-teman, untuk membuat kebijakan TPP karena ini sudah nasional ya teman-teman ya. Untuk daerah yang belum ada TPP-nya, semoga kita doakan teman-teman, karena kalau misalkan hanya menggunakan gaji pokok itu sangat kecil sekali teman-teman, atau cashback ya. Mungkin untuk daerah Parepare ini masih menggunakan cashback dan itu jumlahnya tidak sebesar TPP ya teman-teman ya. Kita doakanlah mudah-mudahan secepatnya lah ya Parepare ya, untuk membuat kebijakan adanya TPP di daerah tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin itulah ya untuk terkait dengan menjawab pertanyaan. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan ini ya. Akan tetapi mungkin aku hanya menjawab yang itu saja yang sudah aku jawab. Kalau misalkan masih ada yang ingin tanyakan, silahkan untuk follow di Instagram aku teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman kalau misalkan tidak aku jawab di kolom komentar, silahkan teman-teman di follow dulu Instagram aku, baru teman-teman bertanya. Insya Allah akan aku jawab kalau misalkan di Instagram. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di share, di like, dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Bye-bye.